Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saikur Rizky Mustafa dengan NIM D600190169 dari kelas D. Di sini saya akan memberi edukasi mengenai menghargai pendapat orang lain atau toleransi. Oke, kita masuk ke dalam poin yang pertama, pengertian menghargai pendapat orang lain. Menghargai pendapat orang lain adalah suatu tindakan seseorang yang menghormati sebuah pemikiran atau keinginan orang lain tanpa mengedepankan kepentingan sendiri dan mampu menerima pendapat tanpa melihat siapa, dan apa yang dimiliki oleh individu. Nah, berdasarkan Undang-Undang 1945 pasal 28 yang berbunyi kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagaimana ditetapkan dengan undang-undang. Artinya setiap warga negara tidak terkecuali berhak untuk mengutarakan pendapatnya. Mengapa kita perlu menghargai pendapat orang lain? Yang pertama, terbentuknya jiwa solidaritas yang tinggi. Dengan solidaritas yang tinggi dengan solidaritas yang tinggi kita dapat menghargai pendapat orang lain. Yang kedua, menjadikan hidup lebih tenang. Yang ketiga, mempersatukan perbedaan yang ada. Yang keempat, kita akan dihargai banyak orang, adanya hukum sebab akibat di sini. Yang kelima, mendapatkan banyak teman dan menjadi pribadi yang disukai banyak orang. Sikap menghargai dan menghormati pendapat orang lain yaitu pertama, menghormati dengan ucapan. Nah, dengan cara kita menghargai pendapat orang lain, kalau kita berucap dengan sopan dan baik, otomatis kita juga termasuk dalam menghargai pendapat orang lain. Yang kedua, menghormati dengan perbuatan. Yang ketiga, menghormati dengan sikap. Beberapa tips bagaimana cara menghormati pendapat teman. Yang pertama, luangkan waktu untuk mendengarkan. Yang kedua, pentingnya eye contact. Yang ketiga, menghormati adanya perbedaan pendapat. Yang keempat, berpikir terlebih dahulu sebelum berbicara. Yang kelima, hindari diskriminasi. Yang keenam, cobalah untuk selalu memiliki sifat sabar. Yang ketujuh, cobalah memiliki sifat rasa empati yang sangat tinggi. Nah, apa tuh penyebab dari perbedaan pendapat? Yang pertama itu pikiran. Biasanya pikiran kita tuh selalu mengarah pikiran yang negatif, sehingga pendapat orang lain itu tidak sepadan dengan pendapat diri kita sendiri. Yang kedua, tentang perasaan kita. Mungkin dari perasaan kita ada rasa kecewa, rasa dengki, iri hati yang menyebabkan perbedaan pendapat itu tidak bisa kita hargai dan menyebabkan rasa kebencian dan menyebabkan perkelahian. Yang ketiga yaitu persepsi. Kita lanjut, perbedaan adalah suatu yang indah. Jangan mengharapkan orang lain itu selalu sama dengan kita. Alangkah bayangkan jika di dunia ini semuanya sama mengerti. Nah, berikut ini contoh dari perbedaan pendapat yang tidak berikut adalah contoh dari orang yang tidak bisa menghargai pendapat orang lain, misalnya dalam hal pemilihan umum. Berikut videonya. Pengunjuk rasa. Sini ada video. Sedangkan polisi berada di seberangnya. Kami tidak bisa memastikan apa yang memantik keributan yang baru saja terjadi. Kita lihat satu mobil ambulans meninggalkan lokasi. Kami tidak bisa memastikan apakah ada korban akibat keributan yang baru saja terjadi di depan gedung Bawaslu. Ya, prosesnya berjalan cukup alot, negosiasi sudah terjadi. Nah, dari video tersebut kita dapat mengambil kesimpulan bahwasannya di negara kita masih minim akan rasa toleransi yang sangat tinggi. Nah, maka dari itu kita sebagai mahasiswa teknik industri mengajak kalian semua untuk bisa menghargai perbedaan, menghargai toleransi, menjunjung rasa toleransi yang sangat tinggi. Oleh karena itu,
dengan adanya pendidikan Pancasila ini, kita sebagai warga negara yang baik harus bisa, mari kita sukseskan warga negara Indonesia menjadi negara yang sangat adil, negara yang sangat menghargai toleransi, menjunjung tinggi rasa toleransi, menghargai pendapat orang lain. Maka kita akan menjadi negara NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI harga mati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.